Ini adalah MSI GF66 Katana yang sudah menggunakan Intel Gen 12. Udah step up kelasnya dengan GPU yang dibawa ke gua ini adalah RTX 3070 di harga yang udah masuk kelas ke menengah ke atas ya, yaitu sekitar 25 jutaan kalau lu cek di toko resminya di Tokopedia. Dan lu bisa lihat di sini, ini mungkin laptop ya, sebuah laptop gaming yang powerful ya. Ya itu benar gitu. Tapi sayangnya di seri GF66 ini, yang seri Katana ini belum mendapatkan desain baru di bagian chassisnya. Yang mana isu umum yang ada di laptop ini pun tetap ada. Dan kita nggak bakalan bahas juga ya, bahas banyak untuk persoalan desainnya. Kalian sudah mengerti juga gimana kenapa si laptopnya ini. Tapi tetap ya, gue bakal highlight beberapa fitur yang menarik yang ada pada laptopnya ini. Oke, pertama dari displaynya, udah menggunakan ukuran 15,6 inci, panel IPS level, resolusi Full HD, di refresh rate-nya 240 Hz, di akurasi warna di 100% sRGB. Ini udah naik kelasnya ya, udah bagus dan gak kayak generasi sebelumnya. Namun untuk tingkat pencahayaan sayang masih stuck di 300 nits aja. Tapi gue udah cukup suka lah dengan panelnya sekarang ini. Jadi buat main game lebih akurat lagi, warnanya lebih imersif dengan bermain di game di 240 Hz. Bahkan kalau kalian mau pakai buat desain grafis atau video editing, ini masih bisa banget. Ingat, jangan jadi double standar ya. Buat desain-desain sekarang tuh harus di CP3 tinggi gitu. Ya nggak perlu juga gitu ya. Oh ya, tambahan juga kalau cuma buat pakai nonton, ini sih ya juga udah enak banget sih. Karena dia udah ada mic-nya juga buat di bagian segmen audionya. Jadi lu pakai fitur surround sound-nya di headset kalian itu bakalan asik cuy. Serta speakernya sendiri sih juga bukan kelas ecek-ecek juga. Terus di bagian keyboardnya pun sekarang udah memiliki numpad ya. Lebih dimaksimalkan lagi di area keyboardnya. Tapi ya sayangnya untuk numpad ini tergolong kecil ya dibanding dengan keyboard yang lainnya. Tapi ini tetap menarik, apalagi untuk ukuran arrow-nya sendiri diberi ukuran yang standar, nggak dikecilin. Paling ya komen opini gue aja sih untuk keyboardnya ini, gue kurang suka sama travel keyboardnya itu yang terlalu rendah, yaitu cuma di 1,7 mm aja. Sama untuk touchpadnya di sini masih punya ukuran yang kecil. Lalu untuk bagian hinge-nya, ini salah satu komentar gue buat MSI ya, kenapa harus didesain nih si laptopnya. Karena buat hinge laptop yang satu ini, walaupun bagus, bisa dibuka sampai 180 derajat, tapi kayak kokohannya tuh agak sedikit kurang gitu. Apalagi nggak cocok sama kalian nih kalau kalian pakai meja IKEA Linmon ya, kayak meja ini ketika digoyangin. Nah, dia ini tuh goyang ikutan gitu ya. Coba aja, bisa nggak sih dibikin rigid lagi gitu. Padahal dia udah oke gitu layarnya. Nah, untuk portnya si laptop ini pun, di laptopnya sekarang di sisi kanannya terdapat satu HDMI, satu USB-C Type-C 3.2 Gen 1, satu USB-A 3.2 Gen 1, sama ya audio jack 3.5 mm. Dan di sebelah kirinya terdapat DC port, dua USB-A, satunya 3.2 Gen 1, sama satunya lagi 2.0 punya. Ya cukup komplit lah untuk kelas menengah, walaupun laptopnya ini belum mendapatkan USB-C Thunderbolt ya. Next up, untuk bentuk laptop ini masih sama ya, buat yang belum tahu, sama-sama di chassis yang sama dengan ketebalan yang cuma di 24,9 mm aja. Di bobot laptopnya itu yaitu di 2,25 kg. Bodinya masih plastik punya dengan lubang di udara yang cukup besar di bagian bawahnya, serta di bagian bawahnya ini ya digunakan sebagai intake udaranya. Sekalian juga untuk coolernya, ini laptop punya exhaust bagian kiri dan juga belakang airflow-nya, dengan sisi dalamnya punya 6 buah heat pipe yang didinginkan oleh 2 buah fan cooler dengan cooler boost 5. So buat desainnya kali ini sebenarnya nggak banyak komentar karena memang menggunakan chassis yang sama, tapi tetap diingatkan kembali buat MSI ya, buat ngerapin durabilitas chassisnya aja. Biar hinge itu lebih rigid, nggak sama lebih flexing lagi gitu. Tapi ya oke lah, good job gitu buat di bagian keyboardnya sekarang udah lebih oke dan juga ada numpadnya. Nah, spek laptop ini pun ya untuk lebih detailnya lagi yang tadi gue udah mention, ini laptop udah menggunakan Intel Gen 12 i7 12700H. Di konfigurasi 14 core 20 thread, 6 P-core dan 8 E-core di TDP 45 watt. Ada IGP dari Intel punya dan GPU-nya udah menggunakan Nvidia GeForce RTX 3070 di wattnya di 105 watt ya. RAM-nya ini udah menggunakan 16 GB DDR4 3200 mHz dan storage-nya menggunakan 1 TB NVMe PCIe Gen 4.
Cukup tinggi untuk di kelas menengah, dan kalau kalian pengen pilihan yang budgetnya lagi atau lebih murahnya itu ada lagi di pilihan yang menggunakan RTX 3050, 3050 Ti, 3060, dan terendahnya di sini untuk si MSI GF66 Katana, dia itu ada di 3050 dengan CPU-nya itu di i7 12650H yang harganya itu cuma 16.999.000 aja. Kalau yang gua pegang di sini itu lumayan tinggi, yaitu di 24.999.000. Lumayan. Tapi sebelum itu kita cek dulu dari hasil pengetesan sintetisnya. Nah, mungkin yang perlu kalian tahu untuk segi spesifikasinya yang agak disayangkan sih yaitu di bagian GPU-nya yang cuma dikasih 105 watt aja. Yang sebenarnya kalau misalkan dibandingkan dengan laptop yang menggunakan RTX 3060 di watt yang sama, perbedaannya dikit cuy. Itu di laptop yang pernah gue tes juga, cuma beda 2000 poin aja di 3D Mark-nya. Kalau soal penggunaan RAM yang masih DDR4 sih ya gue nggak bermasalah. Bagusnya ini sebuah opsi jadinya ya. Kayak kalau lo misalkan laptop sekarang tuh diharuskan DDR5 semua, jarang sih harga bisa di bawah 20 juta untuk sebuah laptop gaming. Sama pula buat SSD-nya yang walaupun udah menggunakan PCIe Gen 4, rasanya Gen 3 ini, yang menurut gue sih ini bisa banget dimaklumin biar harga itu tetap bersahabat. Jadi opsi lagi nih ke kalian. Kalau kalian butuh speed yang lebih kenceng, tinggal upgrade aja ke Mangga 2 gitu, beli lagi SSD-nya ya. Bahkan dari spek yang kayak gini aja ya, udah performanya itu udah bagus kok, nggak nanggung juga. Ya udah tinggi juga lah, cek aja kayak gimana tes gamingnya. Oke, lanjut ke bagian utilitasnya. Si MSI ini punya software buat customisasinya. Ya seperti biasa ada MSI Center buat ngatur performa laptopnya. Lo bisa tambahin frekuensi di GPU-nya bisa ya. Bisa kipasnya bikin full speed bisa juga, tapi sayangnya gue nggak menemukan, dan memang si laptop ini belum memiliki max switch ya. Jadi buat kalian yang mau maksimal penggunaan GPU-nya ya masih pasrah aja lah, pakai otomatis dulu yang ada pada laptopnya. Tapi performanya sih nggak kenapa-napa. Max switch sih lebih fungsinya itu untuk maksimalin baterainya aja sih menurut gua. Selanjutnya untuk baterainya ini ya, laptop ini memiliki kapasitas di 53,5 Wh. Ketahanannya sendiri sih ya standar laptop gaming ya, dengan power brick yang cukup besar juga kayak charger gaming lainnya. Jadi buat laptop yang satu ini sebenarnya sih udah mantep lah ya, dari base spec-nya itu meningkat dengan menggunakan Intel Gen 12. Jadi lu bisa cobain performa efisiensi dan performance score-nya terutama di MSI Lover ya, kalian-kalian ini mencari laptop budget selain yang kompetitor itu ya, dengan performa yang udah oke juga, ditambah ada ruang buat upgrade pula dari storage-nya. Kalau RAM sih ya udah 16GB 3200 mAh sih udah cukup banget, belum perlu upgrade lagi. Dan tentunya laptop ini dengan spek yang kayak seperti ini pun lu udah bisa ngelibas banyak game, tentunya di game AAA lebih baik lagi. Dengan layar yang udah oke juga, yaitu di 240Hz, akurasinya udah tinggi juga. Cuma sih ya pas gue cek lagi, memang SKU-nya yang menggunakan 240Hz cuma di lini ini aja. Sisanya yang bawahnya itu udah menggunakan 144Hz. Tapi ya berarti ya good deal lah. SKU tertinggi nggak cuma naik dari GPU-nya aja, tapi panelnya juga pakai yang lebih bagus cuy. Tapi menurut kalian gimana nih sama laptop yang satu ini ya? Perlu improve lagi atau langsung menjadi wishlist kalian? Coba aja kasih tahu pendapat kalian. Cuman komentar satu buat gue, buat MSI, tolong benerkan untuk di bagian hintsnya ini. Oke, mungkin itu dulu pembahasan gue dari MSI GF66 Katana. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh sebuah laptop gaming di harga yang budget ya. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.